Matematika di SMA Negeri 1 Kawali Ciamis, Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Dengan nomor induk mahasiswa 22660185. Saya akan melaksanakan uji kinerja pada tanggal 13 Desember tahun 2022. Pada praktik pembelajaran hari ini, saya menggunakan model PBL pada materi aturan kosinus kelas 10 IPA 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semangat sekali ya pagi ini. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Ibu minta bantuannya kepada Tawapij untuk memimpin doa. Dan saya Dali, sebelum kita belajar dan melaksanakan kegiatan ini, mari kita terlebih dahulu berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih Tawapij. Selanjutnya Ibu cek kehadiran dulu. Ini kelas 10 IPA 5 ya. Aldi, Alia, Anissa, Aulia, Ayu, Bima Sakti, sakit, Bayu. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin mempersiapkan kalian untuk belajar terlebih dahulu. Boleh berdiri? Berdiri semuanya. Sudah rapih berpakaiannya? Sudah. Semuanya pakai sabuk? Pakai. Sepatunya hitam? Hitam. Oke, bagus. Silahkan duduk. Selain itu, ketika kalian akan belajar, berarti harus membawa alat tulis. Bukunya dibawa? Dibawa. Pensilnya? Dibawa. Ya, buku paket matematika? Dibawa. Hatinya dibawa? Dibawa. Oke, ya. Berarti kalian siap untuk belajar. Untuk mengawali setiap kegiatan, ya kan? Bagusnya itu kita awali dengan bersemangat, ya. Kita awali dengan yel-yel. Andalan matematika, siapa yang mau memimpin? Saya Bu, boleh. Oke, boleh. Tawapij ke depan. Binan, saya balik. Matematika. Saya coba, saya bisa, saya cinta. Matematika. Yes, yes, yes. Hebat. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih Tawapij. Ya, semangat sekali untuk pagi hari ini. Berarti ketika kalian sudah siap belajar, sudah semangat, mari kita awali pembelajaran hari ini. Mari kita ingat materi sebelumnya yang telah kita pelajari. Coba apa saja materi yang sudah dipelajari sebelumnya? Apa? Perbandingan 6 trigonometri pada segitiga? Ya. Ibu tanya, rumus dari cos alfa apa? Sami. Sami itu apa? Samping per miring. Selanjutnya ada apa? Sudut istimewa dari berapa derajat? 0 derajat sampai 90 derajat. Selanjutnya ketika kalian diberikan soal segitiga sembarang, bukan siku-siku, maka kalian tidak bisa menggunakan aturan 6 perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Tapi bisa menggunakan aturan sinus dan aturan kosinus. Aturan sinus rumusnya apa? Sama dengan? Sama dengan? Nah, itu rumus dari aturan sinus. Selanjutnya, aturan kosinus. Kemarin kalian sudah menemukan konsep dari aturan kosinus. Apa rumusnya? B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos A.
Oke, untuk rumus B kuadrat, siapa yang mau? Boleh berdiri. Untuk rumus B kuadrat? Boleh? Faisal. Faisal dulu, boleh berdiri Faisal? Jadi rumus B nanti B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC cos B. Betul? Betul. Iya. Ada segitiga ABC, panjang C-nya 10 cm, panjang B-nya 15 cm, dan panjang A-nya 13 cm. Yang ditanyakan besar sudut A, bisa menggunakan aturan sinus? Tidak bisa. Nah, solusinya apa? Ketika soal tidak bisa diselesaikan dengan aturan sinus, maka kalian harus menggunakan aturan kosinus. Nah, apa sih hubungannya Ibu mengingatkan kembali materi kemarin? Nah, kemarin kalian sudah mempelajari konsep dari aturan kosinus. Pada pertemuan kali ini, ya, kita akan mempelajari menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan kosinus, ya. Apa sih Bu manfaat mempelajari aturan kosinus, ya? Ketika kita belajar sesuatu harus tahu dulu manfaatnya, ya. Manfaat dari mempelajari aturan kosinus itu ketika kalian dihadapkan dengan masalah yang tidak bisa diukur dengan ukuran manual, penggaris atau meteran, ya. Kalian bisa menggunakan aturan kosinus. Nanti manfaatnya akan lebih tahu ketika kalian sudah menyelesaikan LKPD-nya, ya. Adapun kompetensi dasar di pertemuan hari ini yaitu 3.9 menjelaskan aturan sinus dan kosinus, dan 4.9 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus. Untuk IPK-nya, yang pertama menentukan salah satu panjang sisi dan besar sudut segitiga menggunakan aturan sinus. Selanjutnya nanti kalian akan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan kosinusnya. Sehingga apa sih tujuan pembelajaran hari ini, Bu? Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama dapat menentukan salah satu panjang sisi dan besar sudut segitiga menggunakan aturan kosinus. Selanjutnya kalian diharapkan dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan kosinus. Selanjutnya penilaian pembelajaran. Ya, ada 3. Yang pertama sikap. Sikap kalian nanti ditilai aktif bekerja samanya. Selanjutnya keterampilan, ada keterampilan presentasi, bagaimana kalian berbicara, ya. Ketika kalian ditanya bagaimana menjawabnya. Selanjutnya ada pengetahuan. Pengetahuan itu ada pre-test dan post-test, ya. Tes awal dan tes akhir dengan KKM-nya 75. Selanjutnya, biar kalian tidak bingung, ya, mengikuti pembelajaran hari ini, Ibu jelaskan dulu mekanisme pembelajarannya. Yang pertama pre-test, tes awal, ya. Ketika kalian sudah pre-test, kalian akan diberi masalah, kalian diminta untuk mengamati masalah tersebut. Selanjutnya nanti kalian akan diskusi kelompok. Kelompoknya belum Ibu susun, ya. Nanti Ibu akan random mengelompokkan kalian. Setelah diskusi kelompok mengerjakan LKPD, nanti kalian akan presentasi, ya, perwakilan dari setiap kelompoknya untuk presentasi. Setelah presentasi, terus kesimpulan dari kalian akan diberikan post test. Tujuannya untuk apa? Untuk menunjukkan apakah kalian memahami materi hari ini atau tidak. Mengerti? Siap untuk belajar? Siap. Ya. Selanjutnya, tadi kata Ibu apa? Kita akan melakukan pre-test, ya. Untuk pre-test, Ibu kasih waktu 5 menit. Waktunya habis, silahkan kumpulkan, boleh ekspetkan ke depan.
estafetkan ke depan boleh. Soal dan jawabannya. Estafetkan ke depan anak-anakku. Bu, lihat dulu ya sekilas. Banyak yang belum bisa jawab ya. Sulit gak? Iya, nggak apa-apa. Kalau sulit itu kan wajar, namanya pretest ya. Kalian belum mempelajari materi yang ibu kasihkan pretestnya. Selanjutnya kita akan mengamati masalah. Coba lihat videonya. Sudah mengamati masalahnya? Sudah. Ya. Ibu tanya dulu, di kasus yang tadi soal ceritanya ada siapa saja namanya? Agung, Dayu, Krisna. Agung, Dayu, dan Krisna. Terus yang itu apa sih namanya? Yang pakai baju apa? Superman. Siapa namanya? Krisna. Ya, yang pertama dari masalah tersebut apa? Dayu dan Agung. Perjaraknya berapa? 2 meter. 2 meter. Selanjutnya, jika Dayu apa Agung yang bergeser 60 derajat? Dayu. Ketika Dayu bergeser 60 derajat ke kanan, nah Dayu akan berhadapan dengan Krisna gitu ya. Dengan jarak berapa? 4 meter. Selanjutnya, yang ditanyakan apa? Nah, jarak Agung ke Krisna. Berarti yang diketahui itu panjang 2 sisi dan besar sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Nah, ini merupakan masalah kontekstual dari pengaplikasian aturan kosinus. Nah, sebelum kalian menyelesaikan masalah ini, Ibu nanti di LKPD memberikan 2 masalah ya. 2 masalahnya bukan kontekstual tapi soal matematika rutin. Nah, setelah kalian diasah oleh 2 soal tersebut, nanti kalian bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang tadi Ibu berikan. Nah, setelah kalian mengamati masalah, berarti saatnya kalian bekerja ke kelompok. Oke, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh ke depan anak-anakku.
Nah, ini Ibu akan membentuk kelompok dengan nama yang berbeda ya, biasanya 1 sampai 6 karena kita sedang mempelajari trigonometri ya, namanya itu sesuai dengan trigonometri ya, sin, cos, tan, kosekan, sekan dan kotangen ya. Boleh random kalian ambil. Dan kalian sebagai anggotanya, Ibu sudah simpan di bawah meja kalian, boleh diambil, deng 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 gitu ya, boleh diambil dan diangkat boleh, ya sama siapa coba kalian cocokkan, oke. Faisal kelompok sekan, Rahma kelompok kosek, silakan duduk sesuai dengan yang kalian dapatkan, duduk senyaman mungkin, beri Ibu ruang untuk melihat pekerjaan kalian ya. Silakan. Sin, kelompok sin mana katanya? Kayak di sini. Amel ke depan, Amel boleh dikit ke depan, sayang sini. Lihat dulu, sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Sudah. Ibu berikan LKPD-nya, ya nanti isi dari awal sampai akhir. Diskusikan dengan anggota kelompoknya ya, dan isi serapih mungkin. Besar sudut A-nya berapa? 60. Berarti kalau yang ditanyakannya A, kalian gunakan rumus apa? A kuadrat boleh. Ini 2 dari mana? Iya, terus 3 ya. Cosnya berapa? Derajatnya berapa? Iya, 60 derajat. Cos 60 berapa? Cos 60 setengah, ya betul lu, setengah gitu ya. Oke. Sampai mana Tawapis? Oke. Yang diketahuinya apa Tawapis? A-nya di sini, iya betul. Terus? Oke. Yang ditanyakan? Iya, berarti gunain rumus? Iya, lihat Ibu. Siap, betul. Ya. Iya, pakai kurung bagus. Per. Ya. Nanti kalikan ya. Rahma sampai mana? Oke. Yang itu siap. Berarti gunain rumus yang mana? Diketahui semua panjang sisinya ya, yang ditanyakan besar sudut A. Iya. Jadi harus cos A, jangan cos B. Oke. Sambil dijelasin dong sama teman-temannya. Nah, ya, biar ngerti ya Aldi ya. Sampai mana Mel? Iya, yang ini. Oke. Oh, iya. Nah, coba yang ini. Berarti gimana? Faisal sampai mana? Permasalahan 3 ya. Berarti apa yang diketahui? Iya. Oh, yang tadi ya. Berarti gunain rumus yang mana? Yang A kuadrat. Kenapa A kuadrat? Terus diketahui Iya. ya. Diketahui. Iya. Terusnya ada A. Iya. Terusnya tinggal masukin. Iya gitu, gampang ya? Ya bisa ya. Terus satuannya apa itu teh? Apa met? Apa? Iya gitu? Iya gitu? Coba lihat YouTube-nya lagi itu. Awas ya, satuannya awas ya. Kalau sentimeter nanti kalian sentimeter, kalau meter, kalau mil juga hati-hati satuannya. Ini kelompok apa? Kotan. Boleh lihat Ibu sampai mana progresnya? Ini masalah kedua ya. Ada kesulitan? Salah apa? Salah hitung. Ya. Ya gitu. 16 tambah 36 kurangi 2 8 24
24. Nah, sederhanain berarti dibagi 24 semuanya. 24 bagi 24. 148 bagi 24 berapa Paris? 2 ya. Ini teh apa? Kos A semuanya tulis. Kos A ini kos A, kos A. Semuanya tulis kos A ke bawah. Kos A, iya. Nah, kos A itu berapa? Setengah. Jadi kalau pengen tahu besar sudut A itu, berarti A sama dengan sudut A sama dengan. Nah, kos yang setengah itu berapa derajat? Kos yang setengah hasilnya berapa derajat? Iya, 60 derajat. Nah, ngerti ya? Oke, semuanya sudah sampai kesimpulan? Sudah. Kalian paham? Paham. Sudah dicek anggotanya memahami materi hari ini? Sudah. Untuk mengembalikan semangatnya dan konsentrasi kalian, Ibu pengen mengecek konsentrasi kalian dulu nih, apakah masih fokus atau kurang fokus gitu ya, dengan tes konsentrasi ya. Ini ada aturannya. Ketika Ibu bilang pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Ketika Ibu bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Ketika Ibu bilang malam, kalau malam kalian ngapain? Tidur. Tidur, berarti hening gitu ya. Siap? Siap. Pagi, malam, pagi, siang, siang, pagi, 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 siang, malam, malam, pagi, siang. Hebat. Ya, kalian masih konsentrasi. Selanjutnya, setelah mengerjakan LKPD, saatnya kalian presentasi menunjukkan kemampuan kalian di sini. Siapa yang mau presentasi masalah pertama? Kelompok mana dulu? Rahma dulu. Ya, silahkan Rahma ke depan. Cukup ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Anugrah. Saya perwakilan dari kelompok kos. Di sini saya akan melemparkan gitu hasil dari kinerja dari kelompok kos. Oke? 28. Oke, 4-nya. 4 kali 6 kali 2 yaitu 48. Hmm, 24 48. Nah, kalau sudah gini itu kita diperkecil lagi, Bu. Jadi hasilnya itu cos A sama dengan 1/2. 1/2. Salah. Ada yang ditanyakan? Oh, boleh. Berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alida Galuh dari kelompok Pekan. Izin bertanya kepada Taufik, kenapa di masalah 2 menggunakan rumus cos A? Nah, karena yang ditanyakan itu cos A, sudut A-nya. Jadi kalau kita mencarinya sudut B, kita menggunakan cos B. Gitu. Mengerti? Mungkin segitu saja. Bila ada kesalahan, maka saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sekan akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Oke, untuk masalah yang ketiga, karena ini berbentuk video, maka kita akan mengetahui berarti 3/8 sama dengan 12. Maka ini teh 12 sama dengan 4/3 kali 2/3.
Nah, jadi jarak dari Agung ke Krisna adalah 2/3 meter. Sekian dari kami. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian menyelesaikan 3 masalah yang Ibu berikan, sajikan di LKPD, selanjutnya kalian harus menyimpulkan dari 3 masalah tersebut. Boleh siapa yang mau memberi kesimpulan? Saya. Ke depan, Amel kelompoknya, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melianti dari kelompok Sin. Di sini saya akan menyimpulkan dari aturan kosinus. Nah, dalam aturan kosinus ini dapat digunakan dalam perhitungan segitiga untuk kasus seperti untuk mencari panjang sisi ketiga dari segitiga jika hanya diketahui panjang 2 sisi dan besar sudutnya yang diapitnya. Lalu, untuk menentukan besar sudut pada segitiga jika semua panjang sisinya diketahui. Biar tidak miskonsepsi, Ibu harus memberikan penguatan atas materi hari ini. Yang pertama, untuk aturan kosinus itu merupakan aturan yang menjelaskan hubungan antara kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut pada segitiga. Nah, ada 2 kasus yang bisa menggunakan aturan kosinus ya. Yang pertama yaitu apa? Yang pertama, ketika segitiganya sembarang, kalian bisa menggunakan aturan kosinus, tapi ada syaratnya. Yang pertama, ketika yang diketahui itu panjang 2 sisi dan 1 besar sudut yang diapit oleh 2 sisi tersebut. Di mana sih, Bu? Ini A, B, C. B diketahui 10 cm, terus C sama dengan 15 cm, dan besar sudut A-nya 30 derajat. Yang ditanyakan itu A kecil. Nah, ini salah satu kasus yang bisa kalian selesaikan dengan menggunakan aturan kosinus. Panjang 2 sisi dan besar sudut yang diapitnya. Yang ditanyakannya itu ini sisi lainnya. Yang pertama. Yang kedua, ketika diketahui semua panjang sisi segitiganya dan ditanyakan salah satu besar sudutnya. Contohnya gimana, Bu? Gini. Misalnya ini A, B, C. A-nya 10 cm, C-nya 15 cm, dan maaf, B ya. B. Dan A-nya 13 cm. Yang ditanyakan itu, misalnya besar sudut A nih yang ditanyakannya, itu bisa menggunakan aturan kosinus. Semua sisi ditanyakan, semua sisi diketahui, dan 1 sudut yang ditanyakan, itu menggunakan aturan kosinus. Rumusnya yang mana? Cos A sama dengan B kuadrat ditambah Dikurangi A per 2BC. Ketika yang ditanyakannya sudut B, berarti menggunakan rumus cos B. Apa rumusnya? A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi B kuadrat dibagi dengan 2 2AC. Pinter ya. Itu penguatan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian memahami materi hari ini ya. Setelah kalian diberi penguatan oleh Ibu untuk membuktikan bahwa kalian memahami materi hari ini ya, kalian akan diberikan post test oleh Ibu. Silahkan duduk rapih sesuai awal.
waktunya habis. Boleh kumpulkan hasil post-testnya. Boleh bantu Ibu estafetkan ke depan. Selanjutnya LKPD-nya dikumpulkan, Ibu periksa dulu. Ibu lihat sepintas dulu, nanti Ibu ceknya di luar pelajaran. Oke. Oke. Ada beberapa yang kalian lupa mencantumkan apa? Satuannya ya, sentimeter, apa meter, itu kalian masih lupa gitu ya. Setelah melakukan pembelajaran, di akhir kita harus melakukan refleksi pembelajaran. Nih yang pertama, gimana nih pembelajaran hari ini? Menyenangkan nggak? Menyenangkan. Aktivitas mana yang menurut kalian menarik? Aktivitas mana? Pas apa kalian merasa tertarik? Presentasi, terus? Diskusi, dikelompokkan ya. Terus apa lagi? Ada lagi? Videonya menarik? Oke, menarik. Selanjutnya, kalian ada materi yang belum dipahami? Semuanya paham? Paham. Selanjutnya, rencana kalian ketika beres belajar dengan Ibu mau apa tuh? Mau memperdalam materi hari ini atau mengsudahi? Memperdalam. Dengan cara apa memperdalamnya? Mengulang. Ya, soal-soal yang lain ya, buka lagi referensi yang lain. Bagus. Ya. Biasa di akhir Ibu akan beri apresiasi ya, selain dari nilai positif, Ibu beri sesuatu yang mengenyangkan. Siswa terbaik ya. Siswa terbaiknya Ibu pilih 3. Siapa coba yang pertama? Teng. Yang pertama Ibu kasih untuk Faisal. Boleh ke depan Faisal. Di sini. Ya. Terima kasih semangatnya Faisal. Yang kedua Melianti. Mel, terima kasih semangatnya. Yang ketiga AA Tawapis, boleh ke depan. Sini di tengah. Terima kasih semangatnya. Beri tepuk tangan. Boleh duduk kembali. Selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya kita masih akan memperdalam aturan kosinus di masalah kontekstual ya. Boleh dibaca anak-anak? Jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan pernah memilikinya. Jika kamu tidak bertanya, maka jawabannya adalah tidak. Jika kamu tidak mengambil langkah maju, maka kamu selalu berada di tempat yang sama. Ya, itu kata positif motivasi untuk kalian di akhir pembelajaran. Terima kasih anak-anak, terima kasih semangatnya, terima kasih antusiasnya. Untuk menutup pembelajaran diawali dengan doa, alangkah baiknya ditutup juga dengan doa ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita barokah, manfaat untuk kita semua. Ibu minta bantuannya kepada Tawapis untuk memimpin doa penutupnya. Setelah kita belajar dan diakhiri dengan kegiatan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika
Terima kasih Tawafis. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam